Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini memang pertanyaan ini sudah sering diulang-ulang, tapi kadang-kadang masih mengganjal di hati ini. Kalau saya ini sama tetangga saya ini kan jenggot nih, saya enggak kan. Kalau ada kadang-kadang di satu masjid, kita kalau sholat berjamaah, ditengok aja dari kaki kita tuh sampai ke kepala kita. Kalau nggak berjenggot kita, atau celana kita ini agak panjang sih. Ada juga yang kadang gulung-gulung celana tuh. Jadi kita kadang-kadang risih kita, Ustaz. Nah, ini mohon, memang ini pertanyaannya berulang-ulang, cuman pingin sharing supaya sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah itu tidak semuanya orang Islam. Orang Yahudi ada 3. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Di situ juga banyak orang Majusi yang berdagang. Karena Madinah itu dekat dari Syam. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi dia kota lintas. Maka untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Majusi, perlu ada identitas. Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi rambutnya putih. Bagaimana? Maka catlah rambut kamu. Cat. Itu makanya rambut orang Islam itu dicat pakai hinai, pirang. Siapa yang pirang? Itu Islam. Membedakan diri dengan Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Membedakan Yahudi dengan Islam, qassus syarib wa'ful liha, potonglah kumis, biarkan jenggot. Hadisnya sahih. Qassus syarib, potong kumis, wa'ful liha, panjangkan, biarkan jenggot panjang. Abdullah bin Umar jenggotnya itu qabdah itu baru potong. Amar, perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jadi bapak, ibu, adik, ibu tidak. Bapak, adik-adik remaja, ini berjenggot, bagus. Jangan potong. Yang sudah berjenggot bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, tidak masalah. Sunat yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustadz. Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Yang selama ini ragu-ragu mau berjenggot, bagus. Ustadz kenapa tak berjenggot? Nah, kan ujungnya ke situ. Ustadz kenapa tak berjenggot? Jenggot saya ini sampai kemari. Dia ini tidak. Kalau ini kan ganteng berjenggot. Saya ini kalau tumbuh macam tusuk sate. Takut bapak menengok saya. Maka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka saya cukur. Itu tentang masalah jenggot. Adapun masalah kaki celana, salah satu, ada 3 golongan yang tak akan dipandang. La yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin Allah. Wala yanzuru ilaihim, tak akan dipandang Allah. Wala yuzakkihim, tak akan diampuni Allah. Walahum adzabun alim, orang yang ini akan diazab Allah. Siapa itu? Musbil, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain lewat mata kaki. Musbil itu hadisnya. Hadisnya hanya menyebut musbil. Musbil izarahu ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki neraka.
kain celana, kaki celana, kain, jubah, di bawah mata kaki, neraka. Ini satu hadis. Tapi ada hadis satu lagi. Apa kata dia? Man jarra thawbahu khuyala. Kalau panjangnya itu karena sombong. Ada satu lagi. Man jarra thawbahu batara. Orang yang memanjangkan karena sombong. Maka dua hadis ini dikombinasikan. Kalau sombong baru haram, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong baru haram, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau tak sombong tak haram. Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, nanti marah orang sama Abdul Somad. Apa hubungan kaki celana, kaki jubah panjang dengan sombong? Karena raja-raja Romawi dulu, raja Persia dulu, kalau dia tegak di sini, oh kaki celananya sampai kaki jubahnya itu. Tengok kemarin waktu anak raja Inggris nikah, dayang-dayang membawakan ujung jubah, pakai sutra, pakai emas untuk menyombongkan. Maka laki-laki, makanya tidak boleh ini panjang karena alasannya sombong. Kalau tak sombong, ya tak apa-apa. Bukan kata Abdul Somad, kata imam yang 7 tadi. Wallahu a'lam. Apakah hanya 7? Banyak yang lain. Kenapa tak Ustaz sebutkan? Tak ingat saya. Wallahu a'lam.